Kita punya tambang nikel, tetapi tidak boleh berhenti di situ saja. Kita harus mengembangkan industri hilir seperti industri lithium baterai sampai produksi mobil listriknya. Mimpi besar Jokowi jadi raja baterai hingga mobil listrik dunia. Perubahan besar saat ini tengah terjadi pada industri otomotif dunia. Tren zero emission vehicle memaksa sejumlah pabrikan membuat mobil listrik. Meski begitu, hal ini tidak serta-merta membuat pabrikan besar beralih cepat. Nampaknya masih ada keengganan merek-merek tradisional untuk beralih sepenuhnya. Di lain sisi, beberapa perusahaan startup kendaraan listrik muncul bak jamur menawarkan inovasi walaupun dengan modal dan sumber daya terbatas. Tesla dan mobil listrik Cina NIO jadi merek yang berhasil mencuri pasar dari pesaing kuat mereka. Kedua merek bahkan telah berhasil membuka pasar kendaraan listrik secara lebih masif di beberapa negara. Sementara itu, perusahaan besar membutuhkan waktu untuk bermanuver mengubah haluan ke era kendaraan listrik. Dan aset mereka di ICE menjadi beban berat pada perubahan haluan ini. Presiden Joko Widodo mengatakan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia tak boleh berhenti hanya memiliki tambang nikel, salah satu bahan baku pembuat baterai yang banyak terdapat di dalam negeri. Pihaknya mengatakan pengembangan juga mesti dilakukan di industri hilir seperti baterai lithium sampai produksi mobil listrik. Hal ini diungkap Jokowi saat acara peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-26 yang disiarkan melalui YouTube Selasa 10 Agustus 2021. Kita memiliki kesempatan besar dalam membangun industri mulai dari hulu sampai hilir. Sebagai contoh, pertambangan nikel, kita punya tambang nikel, tetapi tidak boleh berhenti di situ saja. Kita harus mengembangkan industri hilir seperti industri lithium baterai sampai produksi mobil listriknya. Semakin banyak rantai pasok yang diproduksi di dalam negeri, semakin besar pula nilai tambahnya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tetapi semua itu kuncinya adalah teknologi, terutama teknologi masa depan. Kementerian Perindustrian pada bulan lalu menjelaskan Indonesia adalah negara yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Berdasarkan data Kemenperin pada Juli, sudah ada 5 pemasok bahan baku baterai di dalam negeri. Huayu Nickel Cobalt, QNB New Energy Material, Weda by Nickel, Halmahera Persada Lithium, dan Smelter Nikel Indonesia. Sementara itu di Indonesia juga punya 4 produsen baterai yakni ABC Evergreen, International Chemical Industry, Panasonic Global, dan Energizer. Pada Juli, Hyundai juga telah mengumumkan bakal mendirikan pabrik baterai lithium-ion NCMA berkapasitas maksimal 10 gigawatt per hour per tahun di Karawang, Jawa Barat. Pabrik tersebut akan siap memproduksi massal baterai mulai 2024. Pabrik itu merupakan hasil joint venture antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution dengan investasi 1,1 miliar US dollar. Namun, baterai di pabrik Hyundai utamanya ditujukan untuk mobil Hyundai dan Kia. Kemenperin juga telah menetapkan peta jalan pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri. Salah satu isinya menetapkan target produksi 600.000 unit mobil listrik dan 2,45 juta unit sepeda motor listrik pada 2030. Pemerintah bakal membantu target itu dengan membeli bertahap lebih dari 531.000 unit mobil dan motor listrik sebagai kendaraan dinas hingga 2030. Pada tahun ini, Kemenperin mengungkapkan pemerintah akan membeli 13.000 unit mobil listrik dan nyaris 40.000 motor listrik sebagai kendaraan dinas. Sejauh ini, baru satu produsen otomotif yang menyatakan bakal memproduksi mobil listrik murni mulai 2022 di Indonesia, yaitu Hyundai. Selain itu, berbagai produsen juga telah berkomitmen memproduksi mobil hybrid mulai tahun depan dan mulai menanamkan investasi triliunan rupiah. Toyota berjanji memproduksi 10 model hybrid hingga 2024 mulai dari Innova Hybrid pada 2022. Suzuki akan memproduksi R3 Mild Hybrid pada 2022 dan XL7 Mild Hybrid pada 2023. Sementara Mitsubishi ingin memproduksi Expander Hybrid pada 2023. Arahnya menuju green economy sudah sangat jelas. Pasar dunia akan mengarah pada green product terutama yang low carbon, resource efficient, and socially inclusive. Demikian dengan halnya digital economy. Sekali lagi, kun adalah teknologi. Ingin tahu lebih menarik? Yuk, simak video selanjutnya. Pelan tapi pasti, RI putar otak kembangkan energi panas bumi.
Secara bertahap, energi fosil akan mulai dikurangi kontribusinya dalam penyediaan energi listrik di Indonesia. Dalam beberapa tahun ke depan, energi baru terbarukan atau EBT akan terus ditingkatkan volume produksinya, sehingga akan memberikan nilai bauran energi nasional yang semakin besar. Pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP dan sumber pembangkit ETB lainnya diproyeksikan akan memberikan sumbangan semakin besar terhadap produksi listrik nasional. Energi bersih akan menjadi prioritas utama pengembangan pembangkitan. Dari sejumlah pembangkitan ETB tersebut, PLTP merupakan salah satu industri energi yang menjadi prioritas pengembangan. Sebagai negara yang berlimpah potensi energi panas bumi hingga kisaran 28 gigawatt, mendorong industri pembangkit geothermal ini akan terus diupayakan untuk terus meningkat dari waktu ke waktu. Jumlah gunung api aktif terbanyak kedua di dunia, hingga sekitar 146 buah, membuat Indonesia bagaikan berada di kumpulan wilayah kepulauan yang kaya energi panas bumi. Kekayaan alami ini apabila berhasil ditambang akan memberikan berkah energi yang luar biasa. Selain ramah lingkungan, sumber energi panas bumi akan senantiasa ada sepanjang kehidupan di dunia ini. Jadi berkah alam yang berlimpah ini sebisa mungkin harus dioptimalkan pemanfaatannya. Indonesia memiliki potensi besar sumber energi panas bumi. Sejumlah langkah pun perlu disiapkan untuk menggenjot energi baru terbarukan tersebut. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana menjelaskan, Indonesia tergolong lebih agresif dibanding negara lain untuk pengembangan panas bumi. Saat ini kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi nasional mencapai 2.175 MW dan baru ada tambahan dari PLTP Sorik Merapi. Ada beberapa tantangan dalam pengembangan panas bumi, yakni terkait lingkungan dan status kawasan hutan. Tantangan sampai kapanpun akan ada. Dinamika masyarakat juga semakin kuat. Tapi dengan sinergi berbagai pihak dapat dikelola dengan baik tantangan tersebut. Pemerintah lanjutnya akan mendukung pengembangan panas bumi dengan pihak insentif yang dimungkinkan. Pihaknya pastikan balik modal cepat, tapi juga memaksimalkan kemampuan negara, sehingga angka tidak stay di angka yang tinggi. Sedang dipikir, saya ingin seperti yang di migas, ada komitmen untuk menambah cadangan. Panas bumi dinilai banyak kemiripan dengan migas sehingga cadangan semakin bertambah. Eksplorasi yang dilakukan pemerintah sedang berjalan di Nake dan Cisolok. Hal ini diharapkan bisa memberikan penyesuaian dari sisi harga. Harga panas bumi saat ini sedang dilunakan, bahkan akan dorong panas bumi yang layak secara keekonomiannya, sehingga bisa memanfaatkan panas bumi itu sebagai baseload. Keekonomiannya win-win dari sisi konsumen dan produsen. Direktur Utama PT Geodipa Energi Riki F. Ibrahim mengatakan, tantangan pengembangan panas bumi adalah harga EBT yang masih harus bersaing dengan pembangkit fosil. Terbatasnya lembaga keuangan yang bersedia memberikan pinjaman dalam fase eksplorasi dan banyak pengembangan yang belum memenuhi 5C, karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Lalu, resiko dalam masa eksplorasi sangat tinggi. Transparansi dan jangka waktu penerbitan izin dapat mempengaruhi keekonomian proyek. Untuk eksplorasi panas bumi itu, resikonya tidak sebesar migas. Khusus di lapangan di Indonesia, termasuk yang baru, dari sisi resiko itu 40%, tidak begitu besar. Untuk itu pengembangan panas bumi harus dilakukan secara bertahap dan perusahaan terjun di sana harus mempunyai visi dan misi jangka panjang. Jadi bagaimana caranya agar resiko eksplorasi itu jangan dilihat sebagai jangka pendek? Masih perlu kajian ulang untuk harga panas bumi, agar swasta bisa betul-betul masuk ke panas bumi.